Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supiana Rundita dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar berupa pembuatan suatu program. Yang dalam hal ini, program yang saya buat adalah order, reminder dari suatu studio foto beserta dengan visualisasi data pendapatan dari studio foto tersebut dibandingkan dengan target pendapatannya. Nah, sebelum kita lihat seperti apa running programnya, saya akan menjelaskan program yang saya tulis terlebih dahulu di sini. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama, ada 5 tab di sini, di mana di tab yang saya buka, ini adalah program untuk order dan reminder dari studio fotonya. Jadi, karena saya menulis kode yang lumayan panjang, untuk mempersingkat waktu, saya hanya menjelaskan singkat-singkatnya saja begitu. Jadi, di awal line programnya, saya mengimport beberapa library dan modul seperti Pillow. Saya mengimport image, image draw, dan image font untuk memproses gambarnya nanti, yaitu gambar dari tema-tema studio foto yang akan digunakan dalam program ini. Kemudian saya mengimport string dan random, di mana keduanya ini saling berhubungan, yang akan saya gunakan untuk mengenerate atau nanti membuat ID untuk pengguna yang telah registrasi untuk mendaftar sewa dari studio fotonya. Kemudian saya mengimport VLC untuk memproses audio nanti, untuk memproses audio yang akan ditampilkan atau dimunculkan setelah registrasi ataupun setelah pengguna bersedia untuk menjalankan reminder. Jadi selang beberapa waktu, audionya akan dimunculkan begitu. Kemudian import time di sini, ini ada hubungannya juga dengan import VLC. Jadi time ini nanti akan digunakan untuk mendelay audionya yang akan muncul sebagai bentuk reminder kepada pengguna begitu. Kemudian di baris selanjutnya di sini ada beberapa list yang akan digunakan untuk menyimpan pendapatan di setiap studio foto. Ini studio fotonya terdapat 3 tema, kebetulan saya ambil hanya 3. Jadi terdapat 3 list untuk menyimpan setiap pendapatan dari tiap-tiap tema yang ada di studio fotonya. Kemudian ada fungsi add file di sini yang akan digunakan untuk menambahkan, lebih tepatnya menuliskan, di sini karena key letternya W, menuliskan pendapatan-pendapatan yang didapatkan oleh setiap studio foto ke dalam suatu file txt. Jadi, di sini saya melakukan komen pada bagian line 14, karena sebetulnya fungsi ini bisa tidak menggunakan loop. Kalau seandainya saya menggunakan program line 14 yang di komen ini. Tapi dalam hal ini saya menggunakan for loop, jadi saya tidak menggunakan yang saya komen ini. Nah, kemudian saya membuat suatu object oriented programming dengan nama kelasnya adalah studio, yang akan digunakan untuk nanti bisa menampilkan spesifikasi dari setiap studio foto, lebih tepatnya setiap tema studio foto yang dalam hal ini saya namakan studio foto rainbow, begitu. Jadi akan ditampilkan karena tadi ada 3 temanya, jadi ketiganya nanti bisa kita pilih, bisa ditampilkan seperti apa spesifikasi setiap tema studio fotonya. Jadi langsung saja, di sini terdapat metode info, yang mana akan mengecek ketersediaan WiFi. Jika dia tersedia, maka nanti untuk variable WiFi availability akan menampilkan available 100 Mbps. Sementara kalau tidak tersedia, kalau dia false, maka WiFi availability-nya unavailable gitu. Kemudian metode ini juga akan return nama dari tema studionya, kemudian juga temanya seperti apa, nama studio, kemudian tema maksud saya, kemudian ada tarif per 5 menit. Jadi di sini saya menerapkan tarif per 5 menit
Mohon maaf kalau programnya aneh karena saya membuat programnya sesuai kreativitas saya sendiri, jadi harap dimaklumi begitu. Jadi untuk selanjutnya setelah ada tarif 5 menit untuk sewa, dalam hal ini saya menggunakan kursnya dolar. Kemudian di sini ada luas dari segi fotonya, kemudian ada kapasitas kenyamanannya, kira-kira berapa orang begitu. Ketersediaan WiFi, apakah tersedia atau tidak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat catatan bahwa ketika pelanggan menginputkan nanti berapa lama mereka akan menyewa studio fotonya, berhubung di sini saya menerapkan tarif per 5 menit, tentunya kita harus menghandle kira-kira tarif sebesar apa yang akan diterima pelanggan apabila mereka menginputkan waktu yang bukan kelipatan 5. Nah, dalam hal ini saya menghandle-nya, di mana waktunya akan dibulatkan. Jadi hal itu tentu saja berpengaruh pada tarif dari setiap studio foto yang dipesan. Jadi apabila di kondisi pertama, yaitu waktu sewanya adalah 24 menit, artinya dia di bawah 25, atau dengan kata lain satuannya dalam menit itu kurang dari 5, maka dia akan dibulatkan ke bawah menjadi 20 menit. Sehingga tarif yang dikenakan adalah tarif untuk waktu sewa selama 20 menit. Kemudian untuk yang 27 menit, kondisi yang kedua, yaitu apabila satuannya itu lebih dari 5 sampai dengan 9 begitu, maka akan dibulatkan ke atas menjadi 30. Dalam hal ini 27 menit dibulatkan menjadi 30. Begitu contohnya. Jadi dia dibulatkan ke atas sehingga tarif yang dikenakan pun adalah tarif untuk waktu sewa selama 30 menit. Nah, kemudian di sini saya mendefinisikan lagi. Di sini terdapat Cozy RS, Music RS, White SC yang nanti akan kita gunakan. Variabel-variabel ini nanti kita bisa gunakan untuk memanggil metodenya. Untuk setiap tema studi foto yang sudah kita buat tadi, gitu. Jadi kita tinggal melakukan CozyRS dot nanti functionnya, maksud saya metodenya apa, kemudian masuk RS, kemudian dot metodenya apa, gitu nanti bisa ditampilkan spesifikasi setiap studio fotonya. Jadi dengan kata lain, variabel-variabel ini merepresentasikan tema studio foto yang ada di studio foto Rainbow, gitu. Di mana di dalamnya ini terdapat atribut yang didefinisikan. Kemudian di sini terdapat fungsi display, di mana sebelumnya saya mendefinisikan terlebih dahulu variabel-variabel seperti nama studio, kemudian di sini ada dictionary, yaitu copyright untuk gambar dari masing-masing studionya. Meskipun sebetulnya ini tidak wajib, tapi untuk menghargai pemilik gambar, jadi saya cantumkan copyright dari setiap gambarnya, gitu, untuk digunakan di gambar studi foto di masing-masing temanya, begitu. Di sini fungsinya kurang lebih akan menampilkan gambar dari setiap tema studi foto yang ada di studi foto Rainbow. Jadi image.open pertama dibuka terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan fungsi seperti ini, image.draw img, kemudian ini ada font yang akan kita gunakan untuk nanti menentukan ukuran dan juga tipe huruf yang akan ditampilkan pada gambar. Kemudian yang ini juga font yang kedua. Kemudian terdapat teks apa saja yang akan ditulis nanti di sekitar gambar, lengkap dengan posisi serta jenis font dan juga warnanya. Di sini warnanya
adalah merah. Jadi saya menggunakan tuple. Kemudian saya menyimpan dalam suatu parameter yang akan didefinisikan nanti lebih lanjut. Sehingga nanti bisa ditampilkan dengan baik seperti apa tampilan dari gambar studio foto di masing-masing temanya. Gitu. Ketika pelanggan ingin melihat-lihat gitu, sesuai dengan layanan yang nanti akan ditampilkan. Nah, untuk selanjutnya terdapat fungsi delay. Seperti yang tadi saya singgung, ini digunakan untuk reminder. Jadi, berapa lama kira-kira pelanggan memesan atau memesan sewa, maksud saya memesan sewa suatu studio foto. Dalam hal ini, pelanggan akan menyebutkannya memang dalam menit. Tapi di sini, time.sleep di sini akan terhitung dalam second, sehingga saya harus mengalihkannya dengan 60, sehingga nanti akan dihitung sebagai menit gitu. Jadi fungsinya kurang lebih menampilkan teks bahwa your rental time is over, kemudian please empty this room immediately, seperti kalimatnya di sini dapat kita ketahui ini digunakan ketika waktu sewa pelanggan sudah habis gitu. Nanti teks ini akan ditampilkan sesuai dengan waktu sewa pelanggan gitu. Kemudian di sini terdapat fungsi user ID yang akan digunakan untuk mengenerate atau membuat suatu ID pelanggan yang bisa digunakan setelah pelanggan melakukan registrasi untuk menyewa suatu studio foto. Jadi di sini saya menggunakan modul random dan juga string, di mana ini akan mengenerate string yang dishuffle, kemudian di sini saya tambahkan digit yang ini dalam bentuk dalam tipe string, kemudian K di sini artinya saya ingin membuat berapa banyak karakter yang akan di-generate begitu. Dalam hal ini saya membuat 5 saja. Jadi nanti ID pelanggannya sebanyak 5 karakter begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada while loop yang digunakan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi yang sudah saya buat tadi. Jadi akan ditampilkan juga menu apa saja yang bisa digunakan atau dipilih oleh pengguna nantinya. Dan saya menerapkan try except atau exception handling di sini apabila inputan dari user itu tidak sesuai dengan tipe yang seharusnya diterapkan di sini atau integer, maka tentunya harus di-handling dengan tipe value error. Sehingga nanti akan dimunculkan pesan seperti ini, whoops, bla bla bla, tolong inputkan angka saja ya. Jadi dari 1 sampai dengan 3. Dan program pun akan kembali ke awal untuk meminta inputan user kembali. Begitu juga dengan try except yang lainnya juga. Kurang lebih menampilkan error message dan akan mengembalikan program ke awal untuk bisa diinputkan kembali oleh user. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Apabila user memilih angka 1, di sini kita lihat, mohon maaf, kita kembali lagi ke atas. Di sini terdapat menu berupa melihat tema studio foto kami, kemudian yang kedua, itu untuk mendaftar sewa apabila memang pengguna sudah fix atau memang sudah yakin untuk mendaftar sewa. Kemudian exit adalah untuk keluar dari program atau menghentikan program atau menghentikan while loop dalam hal ini, membreaknya begitu. Nah, di sini kalau kita scroll, setelah ada exception handling, dan ketika user menginputkan benar, yaitu dalam angka, dalam hal ini 1, sesuai dengan layanan yang tadi telah saya sebutkan bahwa 1 adalah untuk melihat-lihat kira-kira studio foto apa atau tema studio foto apa saja yang disediakan dalam program ini. Begitu. Dalam hal ini temanya ada 3 ternyata, yaitu Music Room Studio, Cozy Room Studio,
dan Widescreen Studio. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya namanya aneh gitu. Kemudian di sini lagi-lagi saya melakukan try except ya untuk exception error. Jadi kembali lagi dengan tipe yang sama yaitu value error. Dan ketika tidak ada error sama sekali, maka fungsi atau blok kode di bawah else ini akan dijalankan tentunya. Jadi kalau user sudah yakin untuk melihat-lihat foto nih, melihat-lihat studi foto maksud saya, maka user pasti akan memilih mana kira-kira tema studi foto yang ingin mereka lihat. Jadi nanti ketika user memilih satu, maka akan ditampilkan spesifikasi. Ini adalah metode yang ada di OOP tadi, info, untuk menampilkan spesifikasi dari musik RS ini tadi. Jadi setelah spesifikasi dimunculkan, maka akan ditampilkan juga seperti apa gambar dari studi foto tersebut. Begitu juga ketika user memilih yang nomor 2, yaitu Cozy Room Studio, ditampilkan spesifikasinya, kemudian akan ditampilkan juga seperti apa gambarnya, gitu. Jadi, begitu juga dengan ketika user menginputkan menu yang ketiga, yaitu Widescreen Studio, juga akan ditampilkan demikian. Tapi, apabila user itu menginputkan selain dari nomor yang ada pada menu, yaitu 1, 2, dan 3, maka program tentunya akan memperingatkan user bahwa tidak ada menu sampai seperti itu, bahwa menunya yang ada hanya antara 1 sampai dengan 3, gitu. Dan user akan diminta menginputkannya kembali. Kemudian apabila user memilih menu yang kedua, jadi ini menu yang awal tadi, yaitu menu untuk mendaftar sewa, ya, menu untuk mendaftar sewa. Jadi tentunya akan ditampilkan kembali tema-tema studio apa saja yang ada, seperti ini. Kemudian akan dilakukan try except lagi dan akan dijalankan else apabila tidak terdapat error. Nah, di sini di dalam else pun terdapat try except lagi untuk menghandling error dengan tipe yang sama, yaitu value error. Jadi, dalam hal ini, ketika pengguna sudah benar-benar yakin untuk mendaftar sewa untuk suatu tema foto studio yang ada di Studio Foto Rainbow ini, maka program akan menanyakan kira-kira berapa lama user atau pengguna ingin menyewa studio fotonya. Di sini dituliskan instruksi berupa memasukkan angka atau integer dalam menit, gitu. Jadi kalau dia bukan angka, tentunya akan di-handling dengan try except value error ini. Atau di sini karena saya tadi menerapkan, saya singgung kembali bahwa saya menerapkan tarif per 5 menit, maka di sini apabila user menginputkan kurang dari 5 menit, tentunya itu waktu yang sangat sebentar untuk menyewa tentunya, dan program akan memperingatkan user dengan menampilkan, "Oops, bla bla bla, time minimum for rent is 5 minutes." Jadi program pelanggan tidak bisa menyewa kurang dari 5 menit. Nah, di sini akan meminta user untuk menginputkan kembali. Kemudian apabila programnya memang lebih dari 5 dan dapat dibagi 5, maka akan dijalankan fungsi yang elif ini yang paling bawah ya, kalau dia benar-benar hanya bisa dibagi 5 saja, gitu. Makanya ini saya taruh di opsi yang paling akhir dibandingkan yang lain, gitu. Jadi, kalau dia dibagi 5, jadi waktunya tidak berubah, gitu. Tapi kalau dia tidak bisa dibagi 5, namun dalam hal ini bisa dibagi 10, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, apabila user misalnya menginputkan waktu selama 22 menit, maka itu akan dibulatkan ke bawah, karena satuannya kurang dari 5 menit, maka dia akan menjadi 20. Jadi ini digunakan
yang elif ini, yang lines nomor 152, itu digunakan apabila satuannya kurang dari 5. Jadi akan dibulatkan ke bawah. Jadi from A, yaitu inputan user yang original, yang awalnya akan berubah menjadi times 1, yang telah dibulatkan ke bawah. Sementara yang paling atas, ini apabila satuannya lebih dari 5 atau 6 sampai dengan 9. Nah, ini akan membulatkan waktunya menjadi membulatkannya ke atas gitu, dari A menjadi times 1. Nah, setelah program mengidentifikasi berapa lama pelanggan ingin menyewa suatu studio foto, maka program akan menampilkan kembali spesifikasi dari studio foto tersebut, kemudian ID dari pelanggan. Jadi pelanggan kalau sudah fix untuk registrasi nanti akan dapat user ID-nya. Nah, setelah dapat user ID, akan ada instruksi yang harus dilakukan terkait dengan user ID tersebut, dan di sini akan diberitahu berapa total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian, seperti yang sudah saya singgung, di paling atas terdapat list untuk menyimpan revenue atau menyimpan pendapatan dari setiap studio foto, maka di sini akan langsung ditambahkan ke list total biaya yang harus dibayarkan user. Kemudian akan dituliskan pula pada file txt yang akan kita gunakan untuk visualisasi data nantinya di program yang terpisah. Kemudian di sini terdapat sound yang akan ditampilkan setelah pelanggan registrasi. Jadi sebagai tanda bahwa, oh ya, saya telah melakukan registrasi, nanti akan dimunculkan audio bahwa pelanggan memang berhasil melakukan registrasi. Begitu juga dengan inputan menu yang lainnya, yaitu 2 sampai dengan 3, akan dilakukan hal yang sama, hanya saja berbeda spesifikasi dari setiap studio fotonya, gitu. Kemudian di sini terdapat try except lagi, yaitu di sini saya memprint sebagai pemisah, kemudian ada reminder, di mana reminder ini tentunya akan menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin diingatkan terkait lama waktu sewa mereka. Nah, kalau misalnya pelanggan mengiyakan, maka akan dijalankan blok kode if ini. Jadi, akan dilakukan fungsi delay yang telah saya buat sebelumnya di awal. Kemudian nanti program akan memunculkan suara, yaitu dalam hal ini time limit. Jadi, akan diingatkan bahwa batas waktu sewa sudah habis, sudah tiba maksudnya. Jadi, pelanggan harus meninggalkan ruangan. Kurang lebih isi audionya seperti itu untuk mengingatkan pelanggan nantinya. Tetapi, itu hanya opsional. Apabila pelanggan memang tidak ingin diingatkan, maka akan dijalankan blok kode di bawah else ini. Itu hanya memprint, "Okay, no problem, please be on time." Baik, kemudian kita lihat yang selanjutnya. Iya, ini apabila inputan menu yang awal, ini lebih tepatnya inputan menu yang awal, dia tolong input angka 1 sampai 3. Ini kalau misalnya dia inputannya salah ya, lebih dari 3 atau lebih dari nomor menu yang ada di program, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Dan apabila inputan user 3, seperti yang sudah ditampilkan di menu yang paling atas, itu kalau angkanya 3, itu akan mengexit program. Jadi makanya di sini akan ditampilkan pesan berupa, "Ya, kamu keluar program,"
dan masuk lagi untuk lihat layanan dan pesan sewa. Kemudian akan di-break, maka akan keluar dari while loop. Sementara untuk yang else ini adalah untuk mengingatkan pelanggan bahwa menunya memang hanya sampai 3 saja. Dalam hal ini, menunya adalah menu untuk lihat studio foto, daftar sewa, dan juga exit. Sementara kalau yang ini, yang Lines 212, itu untuk yang bagian untuk melihat studio-studio fotonya, begitu. Karena hanya sampai 3, jadi tidak bisa pilih lebih dari itu. Itu kurang lebih. Sekarang mari kita lihat seperti apa running programnya. Oh iya, untuk transparansi di sini saya perlihatkan terlebih dahulu. Di sini belum ada file, belum ada data-data yang terisi di file txt ini, karena nanti akan ditampilkan seperti apa ketika nanti sudah ditulis ke dalam filenya gitu. Revenue dari tiap-tiap studionya nanti akan dituliskan di masing-masing file txt tadi. Sekarang kita langsung saja lihat running programnya. Nah, pertama di sini saya nggak tahu kalau ini harusnya diinputkan angka 1 sampai 3. Jadi saya ketik dengan huruf seperti ini, maka program akan menampilkan pesan dan meminta kita untuk menginputkannya dari awal. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lihat menu yang pertama, yaitu lihat tema studio foto. Nah, program akan menanyakan kira-kira kita mau lihat studio foto mana. Misalnya saya mau lihat studio foto nomor 3 aja nih. Itu widescreen studio. Nanti akan ditampilkan spesifikasi dan juga gambarnya. Nah, ini adalah gambar yang untuk widescreen studio. Begitu. Kita close. Dan ini adalah spesifikasinya, yaitu namanya apa, kemudian temanya apa, kemudian ada harga sewa per 5 menit, luasnya, kapasitas kenyamanan, dan juga ketersediaan Wi-Fi-nya. Begitu juga dengan catatan-catatan yang tadi ada di bagian OOP, itu akan ditampilkan. Nah, misalnya saya asumsikan pelanggan-pelanggan misalnya sudah tahu studio foto apa yang ingin mereka sewa begitu. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung daftar saja. Saya pilih nomor 2. Jadi saya pilih nomor 2. Kemudian saya pesan untuk yang pertama, yaitu Music Room Studio. Di sini akan diperintahkan untuk menginputkan berapa lama waktu sewa. Dalam hal ini saya mengambil 34 menit, jadi dia akan dibulatkan menjadi 30. Kita lihat. Nah, itu adalah audio yang ditampilkan ketika registrasi kita berhasil. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, terdapat ID ruangan, ID akan digunakan pelanggan nantinya, beserta instruksi yang harus dilakukan pelanggan. Kemudian juga total biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian di sini terdapat reminder, apakah kamu ingin ingin diingatkan begitu untuk waktu sewanya, karena opsional, jadi saya bisa bilang no. Nanti di akhir kita akan mencantumkan yes, tapi untuk waktu 5 menit saja karena durasi videonya yang mungkin bisa cukup lama kalau saya inputkan lebih dari 30 menit gitu. Kemudian langsung saja kita langsung daftar saja untuk nanti bisa melihat kira-kira data visualisasinya seperti apa. Kemudian di sini saya enterikan 45 menit. Jadi saya tidak ingin di-reminder kembali. Kemudian saya ingin mendaftar untuk studi foto yang pertama lagi. Saya ingin mendaftar itu, kemudian saya memesan waktu selama 32 menit.
Kemudian saya memilih kembali, misalnya studi foto yang ingin saya pesan adalah yang nomor 3. Kemudian waktunya adalah selama 63 menit, cukup lama, ya. Nah, untuk yang terakhir di sini kita coba apakah memang benar-benar bisa dilakukan delay selama waktu yang ditentukan atau diinputkan pelanggan untuk melakukan reminder. Sekarang kita coba untuk menginputkan yes ketika ditanya reminder atau tidak. Jadi saya pilih nomor 1. Kemudian kita akan inputkan 5 menit. Dan saya setuju untuk di reminder, maka program akan terdelay selama 5 menit untuk pada akhirnya bisa memunculkan audio. Jadi mari kita tunggu dengan sabar. Mari kita tunggu. Masih belum, masih cukup lama. Ini dilakukan untuk memastikan saja begitu ya. Jadi apakah memang benar programnya terdelay dan menampilkan atau memunculkan audio untuk mengingatkan pelanggan nantinya? Apakah berhasil? Kita lihat. Kita tunggu selama 5 menit. Jadi total biayanya sama ya. Fare per 5 minutes-nya di sini tetap 20 karena memang pelanggan hanya ingin memesan selama 5 menit saja. Jadi harganya sesuai dengan harga originalnya, harga awal begitu maksudnya. Jadi 20 tanpa ada perubahan dari kelipatan waktunya gitu. Kita tunggu kurang lebih 3 menit. 3 menit lagi untuk melihat. So, a message will immediately appear. Kita lihat. Kita tunggu kurang lebih 2 menit. Mari kita tunggu dengan sabar. Sebentar lagi akan muncul. Setelah ini kita akan lihat bagaimana visualisasi data dari pendapatan yang diperoleh di setiap tema studi foto dibandingkan target perharinya dengan lebih spesifik dan lebih interaktif. Kita akan lihat setelah ini.
Kita lihat kurang lebih 2 menit lagi. Kita tunggu. Kita lihat. Sebentar lagi akan muncul. Baiklah, sebentar lagi. Kurang lebih 1 menit. Nah, itu dia tadi. Apabila pelanggan ingin ingatkan, maka akan dimunculkan audio seperti itu beserta pesan singkatnya. Jadi programnya akan terus berjalan selama kita tidak exit program. Jadi sekarang saya akan tekan exit karena programnya sudah selesai. Ya, kamu keluar program. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana visualisasi dari pendapatan yang diperoleh. Di sini akan saya singkat saja. Di sini terdapat library yang dibutuhkan, yaitu NumPy dan Matplotlib. Kemudian ada fungsi yang akan digunakan untuk memanggil data-data pada file txt yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini akan dilakukan pembulatan karena biasanya untuk menghitung total revenue-nya itu angkanya cukup desimalnya cukup banyak ya. Jadi saya bulatkan hanya 2 angka di belakang desimal. Kemudian di sini saya buat X itu didefinisikan untuk lebih tepatnya kolom atau nama setiap bar chart-nya nanti, karena di sini saya akan memvisualisasikannya dalam bentuk bar chart. Kemudian di sini bars 2 adalah target pendapatannya, sementara bar 1 adalah data pendapatan asli. Kemudian di sini ada lebar, ya lebar masing-masing tabel, masing-masing bar maksud saya, di mana yang bar 1 ini, bar width 1 adalah lebar untuk bar yang merepresentasikan hasil pendapatan yang asli, sementara yang bar width 2 itu target pendapatannya. Kemudian di sini ada NPL range. Kemudian NPL range ini nanti digunakan untuk jaraknya ya. Jarak dari bar 1 ke bar 2. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian stylenya yang saya gunakan di sini BMH, jadi nanti bar chart-nya terdapat garis-garis gitu. Kemudian di sini saya definisikan X, Y-nya. Jadi untuk X-nya apa, Y-nya apa untuk bar chart-nya nanti. Kemudian color-nya di sini kita lihat seperti apa. Di sini saya menggunakan referensi W3 School begitu. Jadi saya langsung lihat kemudian saya pakai di sini. Kemudian ada labelnya untuk bar yang ini untuk target revenue, sementara yang satunya lagi labelnya adalah untuk actual revenue. Jadi nanti akan ditampilkan sebagai legenda. Kemudian for I, bar in enumerate nanti, kemudian for J, bar in enumerate ini, keduanya digunakan untuk bisa menampilkan spesifikasi dari pendapatan yang ada baik itu actual revenue dan juga target revenue di setiap barnya, sehingga nanti akan ditampilkan berapa besar pendapatan yang dicapai, baik itu yang actual atau yang target, di tengah-tengah posisi bar chart itu nanti. Kemudian, oh ya, ini np.range ini akan membuat barnya itu ada di dalam begitu. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian kita definisikan X-stick-nya, kemudian paramnya seperti apa. Jadi ini untuk legenda. Saya buat size-nya sebanyak 13. Kemudian untuk Y-nya
saya beri nama revenue dalam dolar, kemudian title-nya ada tulis actual revenue versus target revenue dengan size-nya 14. Kemudian kotak untuk bar-nya nanti untuk visualisasi datanya adalah 30,10 dan di sini AX line-nya di sini adalah warna dari sumbu X-nya itu agak keabu-abuan, gray. Kemudian box-nya saya definisikan false, nanti tidak ada box ya. Jadi tidak ada kotaknya secara nyata atau tidak ada bordernya begitu. Kemudian saya panggil legendanya, kemudian akan ditampilkan seperti apa. Baik, kita akan langsung mulai run saja dan lihat seperti apa visualisasi datanya. Nah, ini adalah visualisasi data dari pendapatan asli versus target pendapatan. Di sini yang biru adalah target, kemudian yang merah adalah actual revenue. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira pendapatan hari ini untuk studio ini, musik room studio misalnya, kira-kira kurang berapa. Begitu juga dengan studio yang lainnya gitu. Jadi kita bisa langsung tahu secara spesifik, oh untuk Cozy Room Studio ditampilkan hanya 117, jadi ini yang paling rendah dari pendapatan yang lainnya. Tentunya hal ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan, maksudnya bisa digunakan nanti untuk membandingkan kira-kira strategi apa yang tepat untuk bisa meningkatkan penjualan untuk Cozy Room Studio ini karena dia mendapatkan hasil pendapatan atau revenue yang lebih sedikit dibanding yang lain. Jadi belum ada yang mencapai target di sini, tentu saja karena tadi saya langsung mengisi hanya beberapa saja. Baiklah, kita akan close. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas besar saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.